Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai guru-guru kita, asatidzah, hafizah, para penghafal Quran, imam masjid kita, dan yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat, jamaah yang insya Allah kita semua selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya dengan senantiasa selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puja, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang mana alhamdulillah wa syukurillah pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti kita termaktubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pastinya juga dengan senantiasa selalu kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita pautkan hati kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa selalu memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kelak di akhirat, di hari kiamat, di hari pembalasan, yang mana seseorang akan meninggalkan saudaranya, seorang ayah akan meninggalkan seorang suami, akan meninggalkan istrinya, istri akan meninggalkan suaminya, kedua orang tua akan meninggalkan anak-anaknya, anak-anak akan meninggalkan kedua orang tuanya. Saat itu, di masa itu, semua disibukkan untuk mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing, maka tidak ada lagi yang dapat membantu dan tidak ada lagi yang dapat menolong, kecuali bantuan itu hanya datangnya dari syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pastinya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita terus menerus selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang kelak mendapatkan bantuan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan ini, seperti tadi protokol sudah menyampaikan, tema santapan Ramadan kita yaitu membumikan nilai-nilai Al-Quran.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan suci Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Hudan linnas, sebagai petunjuk untuk sekalian umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, kemudian juga keterangan tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Wal furqan, furqan itu pembeda, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mana yang hak dan yang batil, semuanya jelas tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Saat ini kita sudah memasuki di 17, malam ke-17, dan esok hari insya Allah di 17 bulan suci Ramadan. Para ulama berikhtilaf tentang kapan turunnya Al-Quran, tetapi yang masyhur bahwasanya Al-Quran itu turun pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. 17 hari ke-17, 17 Ramadan. Ini yang lebih masyhur dari pendapat para ulama, dari berbagai macam pendapat, bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan, tapi para ulama lebih banyak yang sepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan di dalamnya. Lalu yang sekarang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana caranya kita membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia ini? Maka yang pertama tentunya bagaimana cara kita membumikan nilai-nilai Al-Quran ini. Yang pertama, kita mengimani Al-Quran tersebut. Al-iman, apa itu iman? Ma huwal iman? At-tasdiqu bil qalb wa biqaul bil lisan wal amalu bil jawarih. Tasdiqu bil qalb, yakin dari hati kita yang paling dalam bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Qaul bil lisan, kita ucapkan saya percaya Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Kemudian al-amalu bil jawarih, kita melaksanakannya dengan anggota tubuh kita, meyakini bahwasanya Al-Quran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Maka salah satu rukun iman yang 5, betul Pak? Rukun iman ada 5. Rukun Islam ada ya? Coba Bu, rukun iman ada ya? Rukun Islam ada ya? Fokus Bu, Pak. Rukun iman ada di alhamdulillah, tidak terkecohkan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada di 5. Di antaranya yang 6 itu antu'mina bi kitabillahi azza wa jalla, percaya dengan kitab-kitabnya Allah, kitab yang terakhir, yang diutus Nabi terakhir pun dan dimukjizati yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat dari Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Percaya. Maka ini cara di antara kita
membumikan nilai-nilai Al-Quran ini tasdiqu bil qalb wal qawl bil lisan wal amalu bil jawarih. Saya yakin ini kalamullah azza wa jalla walau kana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya seandainya Al-Quran ini bukan ia kalamullah, bukan ia perkataan dari Allah, pasti kita akan mendapatkan di dalamnya perpecahan-perpecahan. Yang adanya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka bagaimanapun cara orang-orang yang orientalis, orang-orang yang tidak sepakat dengan agama Islam, mau berusaha untuk menjatuhkan umat Islam dari kitab yang ia percayai, yang kitab yang kita percayai, berbagai macam cara ia buat, berbagai macam cara ia lakukan, sampai saat ini, alhamdulillah, bahkan nanti sampai akhirat, Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa ta'ala jaga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi au li ahlihi. Hadis riwayat Muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat untukmu kelak di hari akhirat. Al-Quran yang kita baca, ia akan datang menghampiri kita. Ini Al-Quran, aku Al-Quran yang selalu engkau baca, yang selalu engkau pelajari, yang selalu engkau tadabburi. Al-Quran ini kelak akan datang menghampiri kita. Baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sesibuk apapun kita, apapun aktivitas kita, bagi kalau dalam keadaan santai, jangan sampai kita melepaskan untuk bisa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau saat ini kita masih susah ataupun belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Karena yang ketiga cara kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran ini, mentadabburinya dan mempelajarinya. Belajar. Tidak ada alasan untuk kita saat ini tidak mau belajar, bisa membaca ataupun mentadabburi Al-Quran ini. Sekarang banyak sekali kita dapatkan, bahkan program masjid kita, insya Allah ada program untuk tahsin membaca Al-Quran. Malu datang ke masjid, saya sudah tua renta, saya sudah malu kalau datang bergabung dengan yang lainnya. Panggil ustaznya ke rumah, ustaz ajari saya bagaimana saya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana saya bisa membaca Al-Quran supaya bacaan saya sampai kepada Nabi Muhammad SAW alurnya. Maka banyak sekarang kita dapati, insya Allah di Pekanbaru ini banyak asatidz kita, guru-guru kita, para penghafal Quran, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran yang sangatnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada alasan untuk kita saat ini mengatakan saya tak pandai membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, muttafaqun alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajari, tadabburi apa isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, cara untuk kita membumikan nilai Al-Quran di muka bumi ini, yaitu menghafalkannya. Setelah kita imani, setelah kita baca, setelah kita pelajari, kita hafalkan. Hafalkan Al-Quran. Setelah hafal, dimurojaah, diulangi. Karena kalau tidak kita ulang-ulang, hafalan kita akan hilang. Dalam sebuah riwayat dikatakan,
apabila di dalam roda tubuhmu tidak ada sama sekali Al-Quran, kata Nabi, maka ia bagaikan bangunan rumah yang bobrok. Hadis riwayat At-Tirmizi atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang mana di dalam rongga tubuhnya, di dalam dirinya tidak ada sama sekali Al-Quran, ia sama seperti bangunan rumah yang bobrok, yang akan hancur. Na'udzubillah, jangan sampai ini terjadi kepada kita dan keluarga kita. Yang terakhir, setelah kita imani, setelah kita baca, setelah kita pelajari, setelah kita hafal, amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu apabila tidak diamalkan, ia sama seperti pohon yang tidak berbuah. Apa buah daripada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan? Buah daripada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu kita amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua jamaah masjid kita ini semuanya bisa membumikan nilai-nilai Al-Quran ini, bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran sampai nanti akhir hayat kita semua kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi